hal yang tentu kita akan garis bawahi bersama bahwa ada satu komunikasi aktif yang kita bangun bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Terutama kita memiliki tujuan dan komitmen yang sama untuk bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena Bapak Ibu, kalau kita merasakan orang lain bahagia, sudah barang tentu kita juga turut doakan. Sudah barang tentu kita akan bahagia juga. Karena kalau masyarakat kita mengalami suatu kebahagiaan dan juga yang namanya sejahtera. Kami dari BKKBN melalui kegiatan-kegiatan yang kami optimalkan di seluruh kabupaten di Provinsi Papua, kami berupaya maksimal untuk bagaimana kita membangkitkan kembali sinergitas gotong royong atau dikenal dengan gotong royong. Bagaimana kita bangun komitmen secara bersama-sama sehingga masyarakat itu bisa mengetahui apa yang tentu kita lakukan untuk mereka. Dan kami optimalkan awal tahun 2020 ini, ya saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Biak Numfor bisa mengawali tahun ini dengan kegiatan melalui anggaran dana alokasi khusus yang tentunya masih berjalan sampai pada hari ini. Ini merupakan komitmen kami di BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi. Saya perjuangkan untuk bagaimana kita optimalkan faktor edukasinya, karena yang tentu kita tertinggal itu adalah pemahaman. Seringkali Bapak Ibu kita tidak mau banyak mendengar, bilang wah kok bicara banyak tapi mana buktinya. Nah ini yang tentunya kita harus menyampaikan kepada masyarakat kita. Sudah barang tentu Biak ini sudah mengalami perubahan dan kemajuan yang sudah luar biasa dibangun oleh pemerintah daerah. Tetapi bagaimana kita mau menjaga eksistensi program ini untuk berkelanjutan? Bagaimana kita mau menjaga masyarakat kita di Biak ini untuk bagaimana bisa menikmati berbagai aspek kehidupan mereka, yaitu dari faktor pendidikannya, faktor ekonominya, bahkan kesehatannya. Karena tiga hal ini yang sebagai acuan untuk bagaimana kita membangun yang namanya Indeks Pembangunan Manusia, IPM. IPM kalau bahasa Inggrisnya dikenal Human Development Goals. Jadi kalau orang Inggris, ya kami orang Inggris di Jayapura, kami biasa pakai itu. Jadi Human Development Goals itu, Human Development manusia itu merupakan indeks. Human Development Index itu perlunya harus kita benar-benar kita lakukan melalui Sustainable Development Goals yang saat ini atau MDGs yang akan selesainya pada tahun 2030. Tahun 2030 ini sebagai kondisi yang tentu kita harus bangun berkelanjutan. Tentu yang kita utamakan adalah komitmennya membangun sumber daya manusia yang unggul. Dan ini komitmen kita bersama. Bahkan Presiden sudah kumpulkan pada awal bulan Oktober atau November kepala daerah, semua kepala daerah se-Indonesia. Dan disampaikan bahwa kita mengacu pada 5 tahun ke depan ini, kita mengacu pada tagline kita itu SDM unggul, yang sudah kelihatan pada kemarin kita baru memperingati 17 Agustus atau tahun yang ke-74 Indonesia Merdeka. Ini kan kita akan menuju sampai 2045, itu adalah emasnya Indonesia. Maka bagaimana kita bisa memacu untuk sumber daya manusia ini bisa capai. Anak-anak kita ini kan, rentetan anak-anak kita di belakang kita ini sudah barang tentu Bapak Ibu kita siapkan. Siapkan supaya pada tahun 2045, saya kira 2045 itu Bapak Ibu, kalau ada yang bisa sampai, saya juga belum tentu mungkin sampai pada tahun itu. Dan ini sebagai harapan bagi kita. Yang meneruskan inilah sebagai acuan bagi kita untuk kita bisa memajukan
sumber daya manusia. Supaya saya ini hanya sekedar bisa jadi kepala, tetapi generasi anak-anak kita di belakang ini, mereka bisa lebih daripada kita. Bisa mereka adaptasi atau adaptif dengan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang, Bapak Ibu. Dan BIAK ini menjadi satu sasaran bahwa BIAK sudah mengalami satu perkembangan yang akan kita lihat 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan. BIAK sudah mulai kelihatan bahwa betapa konsentrasinya pemerintah pusat terhadap kondisi ini. Maka Bapak Ibu, kami memotivasi teman-teman di OPD kami di sini, walaupun otonom tetapi kami support. Saya support semua OPD kami di kabupaten-kabupaten untuk kita lakukan yang lebih terbaik kepada masyarakat kita. Jadi BKKBN itu bukan monoton pada hanya ulang kalau BKKBN itu nanti kita bicara KB. Tapi orang tidak tahu bahwa KB itu kan merupakan satu perkembangan jamak yang tentunya Bapak Ibu kita melihat secara umum gitu, secara seluas-luasnya. Jadi kalau masih ada yang berpikir bahwa aduh nanti kita itu dibatasi begini, waduh, itu kapan lagi kita orang tua mau meletakkan dasar yang kuat kepada generasi penerus kita. Generasi penerus di era 2020 sampai 2030 ini membutuhkan SDM yang berkualitas. Tidak lagi bilang, bapak saya kepala BKKBN, saya bisa masuk jadi kepala, yang masuk jadi pegawai, mudah saja. Tidak ada lagi. Sekarang kita butuhkan generasi emas yang benar-benar berkualitas untuk kemajuan adaptif dengan perkembangan teknologi yang saat ini kita hadapi. Bapak Ibu, di BIAK sini sudah pakai Gojek? Belum? Sudah? Coba. Itu Bapak Ibu. Bisa di rumah, sudah bisa pesan makanan. Gojeknya langsung beli di restoran mana, mau minta di mana? Di BBC ya? Ya, BBC di sini nasi goreng. Langsung dia datang di sini beli. Bapak Ibu tunggu di rumah aja. Dia datang. Kita di Jayapura sudah begitu. Jadi kami sudah tidak capek lagi. Kami karena istri saya juga sibuk, kita semua kerja, anak-anak kuliah. Jadi kami hanya 3 orang di rumah. Ya kadang-kadang kita pulang tengah malam baru pesan Gojek, kok mau makan? Beli ini, mau makan ini, ikan kuah dengan papeda, langsung dibeli di restorannya bawa ke rumah. Jadi inilah perkembangan Bapak Ibu yang akan kita hadapi. Maka sudah barang tentu kita belajar dan kita kasih tahu kepada anak-anak kita walaupun di kampung sekalipun. Saya tadi sampaikan juga di Limbajaya, ke BIAK Utara saya sampaikan di Warsa dan lain sebagainya, bahwa kita mau orang tua itu sudah membuka wawasan yang baik kepada anak-anaknya, bahwa yang kita akan kalian hadapi di eranya itu beda dengan hari ini, beda dengan kami. Ini yang kita orang tua punya kewajiban kita sampaikan, bahwa kondisi ini beda. Tidak akan kalian sama seperti hari ini. Nanti 10-5 tahun mendatang itu beda lagi. Kalau anak-anak ini kita sekolahkan untuk memajukan perkembangan, mengikuti perkembangan, maka mereka kapan lagi mereka mau mengetahui apa yang sedang berkembang di dunia sana, apa yang berkembang di kota sana. Ya ini yang tentu Bapak Ibu sebagai tantangan bagi kehidupan kita. Ya kami berharap bahwa kita semua memiliki komitmen. Bapak Ibu yang hadir di hari ini memiliki komitmen yang sama dengan saya. Ya kita tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi ini yang Bapak Ibu kita lakukan. Komitmen kita ini yang sangat penting. Bahwa hari ini saya jadi pejabat, tapi besok belum tentu anak saya jadi pejabat. Ini yang jadi tanda tanya dan kita harus lakukan. Jangan sampai anak saya tergilas dengan perkembangan dunia, jadinya tidak dapat kesempatan. Karena ini waktunya saya jadi kepala, belum tentu anak saya akan jadi kepala. Karena kondisi yang akan dia hadapi 10-15 tahun mendatang beda dengan apa yang dialami. Oleh sebab itu kuncinya yaitu kita siapkan generasi anak-anak kita ke depan. Ini saya tidak berhenti bicara di sini. BIAK ini kami sudah keliling. Saya tidak punya kepentingan apa-apa.
Tapi saya mau supaya besok saya juga pulang ke kampung. Anak-anak di kampung saya juga ada yang sudah bisa ganti saya. Tapi dia bilang, kau pulang kemarin di Biak Utara baru. Mana dulu kau jadi pejabat, kau tidak bikin apa-apa untuk hitung di Biak Utara.